perang ekonomi global. Apa yang harus diketahui semua orang Indonesia? Dalam sejarah panjang hubungan antar negara, konflik tidak selalu diwarnai dengan dentuman meriam atau desing peluru. Kadangkala, bentuk pertarungan yang paling merusak justru berlangsung dalam senyap, tanpa darah, tetapi menguras habis daya saing dan ketahanan ekonomi suatu bangsa. Perang ekonomi adalah bentuk konfrontasi seperti itu. Bagi Indonesia yang tengah mengokohkan diri sebagai kekuatan ekonomi utama di Asia Tenggara, memahami dinamika perang ekonomi bukan sekadar penting, namun mendesak. Perang ekonomi dapat didefinisikan sebagai konflik antar negara yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat ekonomi sebagai senjata utama, bukan dengan invasi militer, melainkan dengan tarif, embargo, manipulasi mata uang, sanksi ekonomi, dan blokade finansial. Dalam dekade terakhir, dunia telah menyaksikan peningkatan tajam dalam penggunaan instrumen ekonomi untuk menekan dan melemahkan negara lain. Indonesia, meski tidak selalu menjadi pihak yang berseteru secara langsung, tidak kebal terhadap dampaknya. Akar dan manifestasi perang ekonomi. Perang ekonomi biasanya bermula dari ketegangan geopolitik atau ketidakseimbangan perdagangan yang kronis. Negara yang merasa dirugikan atau ingin mempertahankan supremasi ekonominya mulai menggunakan berbagai alat untuk menekan pihak lawan. Contoh klasik adalah perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dimulai sejak tahun 2018, konflik ini dipicu oleh tuduhan bahwa Tiongkok telah mencuri kekayaan intelektual dan memanfaatkan ketidakseimbangan perdagangan untuk keuntungan sepihak. Sebagai tanggapan, Amerika Serikat memberlakukan tarif tambahan terhadap ratusan miliar dolar produk Tiongkok. Tiongkok tak tinggal diam. Mereka membalas dengan kebijakan serupa terhadap barang-barang Amerika Serikat. Dalam hitungan bulan, kedua negara terjebak dalam siklus saling balas yang mengganggu rantai pasok global, menaikkan harga bahan baku, dan menciptakan ketidakpastian di pasar keuangan dunia. Namun, perang ekonomi tidak hanya terjadi dalam bentuk tarif dan sanksi dagang. Manipulasi nilai tukar mata uang, seperti yang dilakukan beberapa negara untuk membuat ekspor mereka lebih kompetitif, juga merupakan bentuk perang ekonomi terselubung. Demikian pula embargo, pembatasan teknologi, hingga pemutusan akses ke sistem pembayaran internasional, seperti SWIFT, yang dilakukan terhadap negara-negara seperti Rusia, Iran, dan Venezuela. Dampak global dan implikasi bagi Indonesia. Indonesia tidak hidup dalam ruang hampa. Dalam era globalisasi, perang ekonomi antar negara besar berdampak luas hingga ke pelosok ekonomi domestik. Sebagai negara yang ekonominya sangat tergantung pada ekspor komoditas dan keterhubungan dengan rantai pasok global, Indonesia sangat rentan terhadap gejolak yang ditimbulkan oleh perang ekonomi. Pertama-tama, perang tarif global mengakibatkan gangguan besar dalam aliran barang dan jasa. Ketika dua negara adikuasa seperti Amerika Serikat dan Tiongkok saling menutup pasar mereka, produsen harus mencari pasar baru dan konsumen harus membayar lebih mahal. Di sisi lain, negara seperti Indonesia dapat mengalami lonjakan permintaan karena dianggap sebagai alternatif rantai pasok. Namun, kondisi ini bersifat sementara dan sangat tergantung pada arah angin geopolitik. Kedua, perang ekonomi juga berdampak pada pasar komoditas. Ketika Tiongkok dikenai tarif tinggi oleh Amerika Serikat, permintaan terhadap bahan baku dari negara berkembang seperti Indonesia bisa tertekan. Sebagai contoh, ekspor batu bara, minyak sawit, dan nikel bisa terdampak ketika negara pembeli utama mengalami perlambatan ekonomi karena tekanan perang dagang. Ketiga, sektor keuangan tidak luput dari guncangan. Perang ekonomi menciptakan ketidakpastian yang menyebabkan investor global menarik dananya dari pasar berkembang, termasuk Indonesia. Akibatnya, nilai tukar rupiah bisa melemah, inflasi meningkat, dan beban utang luar negeri naik. Keempat, dari sisi sosial, dampak perang ekonomi bisa menciptakan tekanan besar di dalam negeri. Jika sektor industri terpukul, maka pemutusan hubungan kerja tak bisa dihindari.
Ini dapat memperbesar angka pengangguran, menurunkan daya beli, dan menimbulkan keresahan sosial. Strategi negara-negara kuat dari tarif hingga teknologi. Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, dan Uni Eropa masing-masing punya gaya dan strategi dalam perang ekonomi. Amerika Serikat misalnya kerap menggunakan sanksi ekonomi sebagai senjata utama. Negara-negara yang dianggap melanggar prinsip-prinsip demokrasi terlibat dalam konflik bersenjata atau mengancam sekutunya bisa dengan cepat dikenai sanksi ekonomi yang melumpuhkan. Tiongkok lebih memilih senjata ekonomi yang bersifat jangka panjang. Mereka berinvestasi besar-besaran di negara-negara berkembang melalui inisiatif Belt and Road, memberikan pinjaman besar, dan membangun infrastruktur untuk menciptakan ketergantungan. Di saat yang sama, Tiongkok juga mengembangkan teknologi tinggi untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap negara-negara barat, terutama di bidang dan kecerdasan buatan. Rusia, setelah dikenai sanksi barat pasca invasi ke Ukraina, memilih strategi bertahan dengan mempererat hubungan dagang dengan Tiongkok dan negara-negara Global South, termasuk melalui sistem pembayaran alternatif untuk menghindari dolar Amerika Serikat. Uni Eropa berusaha mengimbanginya dengan memperkuat aturan perdagangan, diversifikasi pasokan energi, serta menerapkan kebijakan subsidi hijau untuk melindungi industri dalam negeri. Posisi Indonesia, netral, rentan, atau peluang. Indonesia menghadapi dilema dalam menghadapi perang ekonomi global. Di satu sisi, Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif yang tidak berpihak. Namun, di sisi lain, Indonesia tidak bisa sepenuhnya menghindari tarik-menarik kepentingan antara kekuatan besar. Ketika perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok terjadi, Indonesia mencoba mengambil peluang dari relokasi pabrik-pabrik Tiongkok yang ingin menghindari tarif Amerika Serikat. Beberapa kawasan industri di Jawa dan Batam mendapatkan investasi baru. Namun, birokrasi yang lambat, infrastruktur yang belum berkain, dan ketidakpastian hukum membuat tidak semua peluang tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal. Indonesia juga terlibat dalam dinamika perang teknologi, terutama ketika pemerintah Amerika Serikat mulai membatasi ekspor teknologi tinggi ke Tiongkok. Di satu sisi, Indonesia ingin menjadi bagian dari rantai pasok teknologi dunia. Di sisi lain, Indonesia juga menjalin kemitraan teknologi dengan Tiongkok, termasuk dalam pengembangan 5G, kecerdasan buatan, dan pengolahan mineral kritis. Dilema lain muncul dalam konteks sumber daya alam. Amerika Serikat dan Uni Eropa mendorong Indonesia untuk membuka pasar nikel dan mineral strategis lainnya. Sementara Tiongkok sudah lebih dahulu menjalin kemitraan dengan industri hilirisasi di tanah air. Jika tidak hati-hati, Indonesia bisa terjebak dalam perang kepentingan antara negara besar. Apa yang harus dilakukan Indonesia? Pertanyaan utama adalah, bagaimana Indonesia harus bersikap di tengah arus besar perang ekonomi global? Pertama, penguatan daya saing domestik adalah kunci utama. Indonesia tidak boleh terus bergantung pada ekspor komoditas mentah. Hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur digital, dan investasi pada pendidikan dan inovasi teknologi menjadi langkah fundamental agar Indonesia tidak mudah dipermainkan oleh tekanan eksternal. Kedua, diversifikasi pasar dan mitra dagang. Ketika satu negara mengenakan tarif tinggi atau terkena sanksi, Indonesia harus punya alternatif pasar. Perjanjian perdagangan seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan kerjasama bilateral harus dimanfaatkan secara maksimal. Ketiga, penguatan sistem keuangan dan stabilitas makroekonomi. Bank Indonesia dan pemerintah harus siap menghadapi gejolak arus modal global. Instrumen moneter dan fiskal harus fleksibel dan responsif terhadap krisis yang bisa muncul sewaktu-waktu akibat perang ekonomi. Keempat, diplomasi ekonomi harus ditingkatkan. Perwakilan diplomatik Indonesia harus proaktif dalam menyuarakan kepentingan nasional dalam forum internasional seperti G20, WTO, dan ASEAN.
Indonesia harus mendorong aturan main global yang adil dan menolak penggunaan sanksi ekonomi sepihak. Kelima, peningkatan literasi publik tentang ekonomi global. Masyarakat Indonesia perlu dibekali pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika ekonomi dunia, agar tidak mudah terprovokasi isu-isu populis yang tidak berdasar. Perang senyap yang mengguncang dunia. Perang ekonomi bukan sekadar konflik antar data statistik dan neraca perdagangan. Ini adalah pertempuran memperebutkan pengaruh, teknologi, dan masa depan kekuatan global. Indonesia, dengan potensi demografi dan sumber dayanya, bisa menjadi salah satu kekuatan besar di masa depan jika mampu membaca arah angin dan menavigasi badai ekonomi global dengan bijak. Setiap warga negara, dari pelaku usaha kecil hingga pejabat tinggi negara, perlu memahami bahwa dunia telah berubah. Perang ekonomi adalah kenyataan baru, dan dalam realitas ini, kecepatan beradaptasi, kecerdikan strategi, dan ketegasan dalam memprioritaskan kepentingan nasional akan menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang tenggelam.